السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن أعمال أهل النار. معاشر المسلمين yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat yang mulia telah berfirman: wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sembahlah oleh kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dari kalangan makhluk. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban yang paling wajib, tugas yang paling besar sebelum kewajiban syariat yang lainnya, yang itu merupakan tujuan diciptakannya umat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka benar-benar menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya sesembahan Rabb yang mereka sembah. Demikian pula ayat yang kita bacakan di atas juga menunjukkan kepada kita bahwa perkara terbesar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang paling zalim, dosa yang paling besar secara mutlak adalah seorang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahannya yang dia sembah dari kalangan makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui perkara prinsip yang telah kita sebutkan bersama dengan ayat yang menunjukkannya, maka suatu perkara yang akan menyakitkan hati setiap orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ketika praktek kesyirikan dilakukan secara terang-terangan dan terbuka di tengah-tengah kaum muslimin dengan tanpa adanya pengingkaran. Para pelakunya berbangga ketika sukses di dalam menjalankan aksi kesyirikan tersebut. Di antaranya adalah praktek kesyirikan yang dilakukan oleh para dukun-dukun
yang mengaku mampu mengatur perkara turun dan berhentinya hujan. Ketahuilah kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa keyakinan yang harus tertancap pada setiap orang yang telah berislam, yang mengaku beriman kepada Allah dan yaumil akhir, bahwa ia harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa perkara hujan itu merupakan hanya mutlak kemampuan dan kudrah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk selain Allah Azza wa Jalla, tidak dari kalangan para manusia, demikian pula kalangan para jin, yang mampu mengatur, menahan ataupun menurunkan hujan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang harus tertancap dalam hati setiap muslim dan muslimat. Kita harus meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang mampu menurunkan hujan kapanpun Allah Azza wa Jalla berkehendak dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Dan kita pun harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang maha mampu untuk menahan hujan untuk tidak turun di sebuah tempat tertentu ataupun kapan waktunya. Karena Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam ayat yang mulia, kata Allah, wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha mampu untuk menurunkan hujan, dan dialah zat yang maha mengetahui apa yang berada apa yang berada pada rahim seorang wanita. Demikian pula ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha mampu untuk menurunkan air dari langit, yaitu hujan, yang kemudian dengan perantara hujan itu kami keluarkan sebagai buah-buahan yang menjadi rezeki bagi umat manusia. Kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa perkara hujan, turun hujan ataupun tidak turunnya hujan, itu merupakan perkara gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah, minha wa ma yadri ahadun mata yaj'ul matar. Baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan dalam hadis yang mulia ini bahwa kunci-kunci ilmu ghaib itu ada 5, yang tidak ada seorang pun yang mengetahui kelima perkara tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara kunci-kunci perkara ghaib itu adalah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan datangnya hujan. Sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan turunnya hujan, dan tidak ada seorang pun yang dapat berkuasa menahan hujan tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla bisa saja memberitahu kepada sebagian hamba-hambanya dengan perkara yang dapat dilihat dengan panca indera. Semua orang mengetahuinya, semua orang dapat merasakannya, seperti dengan gelapnya awan, petir menyambar, gemuruh bergelegar, yang menandakan akan dekatnya waktu hujan dan menandakan akan derasnya hujan. Itu pun hanya sebatas prasangka dan praduga. Betapa sering kita perhatikan petir menyambar seakan-akan turun hujan, namun hujan tidak kunjung turun. Ini menunjukkan hanya itu kuasa dan milik Allah Subhanahu wa taala semata. Bila demikian, barang siapa yang mengaku mengetahui perkara gaib, di antaranya adalah mengetahui kapan turunnya hujan atau mampu untuk menahan turunnya hujan, itu merupakan bagian dari ilmu gaib. Barang siapa yang mengaku mengetahui perkara gaib, maka para ulama menjelaskan bahwa dia telah keluar dari Islam, kufur, berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard
al-ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di alam semesta ini, baik di langit maupun di bumi, yang mengetahui perkara ghaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata, dan perkara hujan itu bagian dari perkara ghaib. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengaku dia mampu mengatur hujan, turunnya hujan atau menahan turunnya hujan, maka dia bagian dari apa yang disebut para ulama dengan al-kahana. Al-kahana adalah dukun dengan apapun jenis dan penyebutannya, baik disebut dengan pawang atau disebut dengan orang pintar ataupun yang semisalnya. Dia adalah al-kahana, dukun yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengaku perkara yang demikian itu, sungguh dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena perkara ghaib itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya zat yang maha mampu untuk mengetahuinya tanpa selainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fil ayat wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un walhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah sahih dalam sebuah hadis yang dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengkabarkan, di langit sana ada para jin-jin yang mereka mencuri dengar berita yang diperbincangkan oleh para malaikat di atas langit dari apa yang akan terjadi di muka bumi. Ketika seorang jin di kalangan mereka mampu mencuri dengar berita tersebut dari apa yang akan terjadi di muka bumi, maka jin itu akan menyampaikan berita tersebut kepada jin yang di bawahnya. Kemudian jin yang di bawahnya pun akan meneruskan berita itu kepada jin yang di bawahnya, sampai seterusnya, sampai jin itu memberikan kabar tentang apa yang akan terjadi di muka bumi kepada para dukun-dukun, kepada para tukang-tukang sihir, kepada para perawang-perawang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, na'udzubillah. Kemudian setelah para dukun-dukun dan para jin dan para tukang-tukang sihir tersebut mendapatkan berita dari curi dengar yang dilakukan oleh para jin dan para syaitan, maka para dukun itu pun memberitakan perkara itu kepada manusia yang dibumbui dengan 1000 kedustaan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam ayat yang mulia dan serupa dan senada dengan hadis yang kita sebutkan di atas. Kata Allah, "Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin, tanazzalu ala kulli affakin athim, yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun." Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Apakah kalian mau untuk aku kabarkan kepada siapa para syaitan-syaitan, para jin-jin yang mencuri dengar berita dari pembicaraan malaikat tentang apa yang terjadi di bumi? Kepada siapa para jin-jin dan syaitan itu turun mengkabarkan berita itu?" Kata Allah Azza wa Jalla pada kelanjutan ayat, "Tanazzalu ala kulli affakin athim," bahwa para jin yang membawa berita itu turun kepada para affak al-athim, seorang pembual, seorang pendusta besar,
yang begitu besar dosa dan kemaksiatannya, yaitu dari kalangan para dukun-dukun, tukang-tukang sihir, para perawang-perawang, para pawang-pawang. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun, di mana mereka mendapatkan berita tersebut dari kabar jin-jin itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Maka berdasarkan hadis dan ayat di atas menunjukkan kepada kita bahwa perkara seorang dukun, perkara seorang tukang sihir, pawang-pawang, para perawang-perawang dan semisalnya, itu hanya kembali kepada dua perkara. Yang pertama, bisa jadi apa yang dikabarkannya itu sesungguhnya adalah perkara yang kebetulan, perkara yang kebetulan mencocoki takdir Allah Azza wa Jalla yang akan terjadi di muka bumi. Pemberitaan yang demikian dari para tukang-tukang sihir, dukun dan semisalnya itu akan menjadi fitnah bagi orang-orang yang lemah akalnya, lemah imannya, dan itu akan menjadi istidraj, waktu-waktu ulur yang diulurkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi para tukang sihir tersebut untuk terus di dalam kemaksiatannya, dan sedikit pun itu tidak membuktikan dan menunjukkan benarnya apa yang dikatakan oleh dan dikabarkan oleh para pawang-pawang, para tukang sihir dan yang semisalnya tersebut. Karena karena ucapan kabar yang mereka sampaikan itu ternyata, kata para ulama, kebetulan saja bertepatan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada hari itu. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, sebagaimana yang dijelaskan para ulama, adalah bahwa bisa jadi apa yang dikabarkan oleh para tukang-tukang sihir itu merupakan pemberitaan dari para jin, sehingga sumber berita dari kalangan para jin, dari kalangan para tukang-tukang sihir ataupun dukun, itu semua bersumber dari kalangan para jin. Para jin sendiri mereka sesungguhnya tidak mengetahui perkara ghaib, karena mereka mencuri berita sehingga mereka mengetahui apa yang akan terjadi, atau karena mereka mengetahui apa yang akan terjadi yang tidak diketahui oleh manusia. Kita ketahui jin memiliki kemampuan yang luar biasa, dia mampu terbang ke langit. Buktinya hadis yang kita sebutkan tadi, bagaimana mereka mencuri berita dari langit, mereka mampu pindah ke satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang cepat. Maka itulah yang merupakan sumber berita dari kalangan para tukang-tukang sihir tersebut, sehingga para dukun-dukun sama sekali tidak mengetahui perkara baik. Yang ada adalah kedustaan, satu hal yang mencocoki kenyataan itu dibumbui dengan yang namanya 1000 kedustaan. Demikian pula para jin sendiri, mereka tidak mampu untuk mengetahui perkara baik. Mereka hanya mengetahui itu ketika mereka mampu mencuri dengar berita dari pembicaraan para malaikat sebagaimana yang dijelaskan di atas tadi. Oleh karena itu, turun tidaknya hujan itu semata atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita harus meyakini sebagai seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang benar-benar bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kita harus meyakini bahwa tidak ada seorang pun dari kalangan manusia ataupun kalangan jin yang mampu menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang kita bacakan di atas menunjukkan bahwa para jin sendiri mereka tidak mampu mengetahui perkara gaib, sehingga ini membantah atau mementahkan klaim sebagian pihak yang mengatakan bahwa para jin diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menghalau hujan yang turun pada sebuah tempat sehingga tidak terjadi hujan. Ini sungguh klaim yang tidak berdasar, klaim yang tidak memiliki dalil dari Al-Quran maupun hadis. Bahkan sebaliknya, ayat Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada kita dari apa yang disebutkan tadi. Demikian hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa itu semua merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tsumma alamu ayyuhal muslimun anna Allah amarakum bis salati wassalam ala nabiyhi
قال في محكم تنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض اللهم على خلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل اللهم أحيينا مسلمين وتوفانا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتومين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة